Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita bisa belajar kembali di mata pelajaran PAI. Untuk kali ini pelajaran PAI kita akan membahas tentang tema kita, yaitu keberagaman. Ya, kenapa kita belajar tentang keberagaman? Seperti juga halnya di pelajaran tematik, sebagaimana kita ketahui, Allah telah menciptakan makhluknya ya, dengan berbagai jenis. Coba apa yang kalian ingat tentang makhluk ciptaan Allah? Allah telah menciptakan apa saja? Wah, kalau misalnya kita akan menghitung makhluk ciptaan Allah, mungkin kita tidak akan selesai menghitungnya. Nah, kita ambil garis besarnya saja ya. Misal, Allah telah menciptakan manusia. Nah, dari manusia saja, ternyata Allah telah menciptakan berbagai macam suku bangsa, berbagai warna kulit ya, berbagai bahasa, berbagai budaya yang telah tercipta dari makhluk Allah yang bernama manusia. Nah, sedangkan dari makhluk Allah yang lain, misalnya tumbuhan, coba kita ingat berapa banyak tumbuhan yang kita ketahui. Kalau kita lihat tumbuhan dari mulai jenis rumput saja yang masih kecil-kecil ya, yang jenisnya kecil-kecil, sampai dengan tumbuhan yang teramat besar, pohon-pohon yang menjulang tinggi. Wah, ternyata jenisnya mungkin sampai berjuta-juta jenis ya tumbuhan, dan itu semuanya berbeda ya, punya nama dan jenisnya masing-masing. Subhanallah ya, ternyata Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, sehingga semua ciptaannya itu tidak ada yang sama. Semuanya pasti punya ciri khas masing-masing. Bahkan manusia yang katanya kembar identik saja itu masih punya perbedaan. Itu dari tumbuhan tadi ya. Nah, sekarang kita lihat kalau dari jenis hewan. Anak-anak pernah lihat makhluk ciptaan Allah yang namanya ikan? Nah, kalau kita lihat di laut, Masya Allah ya, di laut itu berapa juta jenis makhluk Allah yang hidup di laut. Apalagi kita ngomongnya hanya ikan gitu ya. Wah, ikannya kalau di dalam laut itu berjuta-juta jenis. Mungkin kita sudah tidak bisa lagi mau mengklasifikasikannya. Tapi para ilmuwan ternyata punya loh ya nama-nama ilmiah dari berbagai hewan itu. Dan itu membuktikan pula bahwa dari jenis ikan saja Allah sudah mampu menciptakan banyak keberagaman ya. Oke anak-anak, oleh karenanya kita akan lihat kenapa Allah itu menciptakan makhluk hidup ini dengan berbagai keragaman. Ternyata Allah telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi demikian. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Masya Allah ya, ternyata Allah sudah sampaikan pula firman-Nya bahwa Allah itu dulu menciptakan manusia itu hanya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian dari dua orang itu Allah telah menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita itu saling mengenal.
Sehingga kalau saat ini kita menjumpai ternyata ada suku Jawa, ada suku Sumatera, kemudian ada suku Sunda dan lain-lain gitu ya, ada bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Ternyata memang Allah telah menciptakan itu supaya kita saling mengenal. Itulah bukti kekuasaan Allah di antara sekian kekuasaan yang Ia miliki. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang surat ini, semoga kita semakin menambah keimanan kita kepada Allah, semakin kita mengagumi bahwa keagungan Allah itu begitu besarnya ya, seperti yang tadi Bu Novita sampaikan, dari jenis hewan, dari jenis tumbuhan, dari ciptaan Allah yang berada di angkasa, itu sudah berbagai jenis Allah ciptakan. Nah, sekarang tugas kalian nanti silahkan cari, boleh pakai Google ya, boleh pakai buku referensi, semuanya boleh dipakai. Nah, tugasnya adalah silahkan kalian cari ya, nanti kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Yang kedua, selain kita ambil hikmah, coba setelah kita belajar tentang surat itu, apa ya yang akan kita lakukan? Yang ketiga, coba kalian tuliskan keinginan apa yang ingin kamu ketahui tentang keberagaman itu sendiri. Baiklah, cukup ini dulu yang bisa Bu Novita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.